Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Horas. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Songro Matua dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Saya Erik Kartini Situmorang dari SD Negeri 117504 Perkebunan Aik Pamingke. Saya Darmadianti Sipahutar, berasal dari SD Negeri 11227 Siampore. Akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Erik. Selamat siang Bu Dharma. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar baik Bu Dharma. Kalau boleh saya tahu, bisakah Ibu menceritakan bagaimana pembelajaran Ibu sekolah saat ini? Pembelajaran yang saat ini saya lakukan masih kondusif ya Bu ya, masih aman-aman, masih lancar-lancar saja Bu. Murid-murid juga masih semangat mengikuti pembelajaran. Baik Bu Erik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Praktek coaching yang mana sebelum melakukan coaching, Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, di mana pada tahap pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi apa nih yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan pada praktek coaching oleh Ibu Erik. Kemudian ada pelaksanaan observasi. Pada pelaksanaan observasi ini yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Erik selama melakukan coaching. Dan yang terakhir, tahap pasca observasi. Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching dan apa yang ingin Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Nah, seperti itu Bu Erik, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak So. Apakah Ibu Erik sudah siap Ibu? Sudah siap Ibu. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pemaparan kepada Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama, apakah percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan coach nantinya sudah sesuai dengan alur Tirta? Itu ya Bu ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah Ibu sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Begitu ya Bu Erik ya Bu? Baiklah Bu. Nah, kalau begitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pra-observasi coaching hari ini. Izin boleh bertanya kan Bu? Boleh Bu, silakan. Ya. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Dharma, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dan yang ketiga adalah kompetensi kehadiran penuh Bu Dar atau presence. Oh iya, Ibu tadi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan coaching nantinya rencana Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi. Iya. Benar kan begitu kan Bu? Benar
benar Bu. Ya, kompetensi yang Ibu kembangkan itu yang pertama mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga kehadiran penuh atau present. Benarkan seperti itu kan Bu Erik? Benar sekali Bu Dharma. Oh iya Bu. Nah, jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi yang telah dipaparkan atau yang direncanakan oleh Ibu Erik tadi? Ya baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi yang saya paparkan tadi, secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan kita mendengarkan coach secara aktif, maka coach akan leluasa mengeluarkan segala permasalahan yang ada. Begitu Bu Dharma. Oh, jadi Bu Erik secara spesifik Ibu mau mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Begitu ya Bu Erik ya? Iya Bu, benar Bu. Jadi indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif yang nantinya akan Ibu praktekkan dalam pelaksanaan coaching Ibu bersama dengan teman Ibu coaching. Ya baik. Jadi adapun indikatornya yaitu indikator pada fokus kepada lawan bicara Bu, dengan coaching, dengan rasa Bu. Dimana dengan rasa itu kan kita menerima semua pembicaraan yang disampaikan oleh coach kita, kemudian memberikan sinyal berupa anggukan atau perkataan ya, dan yang terakhir Bu, memberikan pertanyaan dari rangkuman yang disampaikan oleh coach tersebut. Oke, baik Bu Erik. Dari yang Ibu paparkan tadi, saya bisa mengambil kesimpulannya bahwa dalam praktek percakapan coaching nantinya Ibu bersama teman coaching Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi. Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dengan indikator mendengarkan coaching dengan rasa. Benar seperti itu kan Bu Erik? Benar sekali Bu Dharma. Oke, baiklah Bu Erik. Demikian dulu percakapan pra-observasi kita. Nanti selama Ibu melaksanakan coaching bersama coach, izinkan saya akan mengamati pelaksanaan coaching Ibu bersama dengan coach Ibu. Jadi, saya persilakan Ibu melakukan coaching bersama Bapak Song. Oke baik, silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak Song. Selamat siang Bu Erik. Apa kabarnya nih Pak? Sudah lama kita tak jumpa dan ngobrol-ngobrol bareng. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Erik. Benar ya Bu Erik, sudah lama juga kita nggak cerita dan ngobrol-ngobrol bareng seperti yang kita biasa dulu ya kan Bu? Kayaknya ada yang mau diceritakan nih sama saya ya Pak? Benar Bu. Jadi begini, ada sedikit problem nih Bu mengenai saya seperti itu. Oh ya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak sibuk atau tidak keberatan, kira-kira bisa nggak kita ngobrol sebentar Bu Erik? Boleh dong Pak. Kebetulan saya lagi tidak sibuk nih. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak harapkan nantinya dari percakapan kita ini? Begini Bu Erik, harapan saya dari percakapan kita ini, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan nanti sama Ibu, saya mendapat gambaran Bu tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya mengenai permasalahan saya ini Bu. Oh gitu. Emangnya ada masalah apa ya Pak? Jadi begini Bu Erik, ada teman rekan sejawat saya di sekolah. Beliau sering kali tidak masuk ke dalam sekolah itu, tidak datang seperti itulah Bu Erik. Oh ya? Kalau boleh tahu,
masalahnya sama Bapak apa ya, Pak? Gini Bu, jadi kalau rekan sejawat saya itu tidak masuk, Mm-mm. kan jadinya saya yang sering masuk atau mengimpal ke dalam kelasnya Bu. Jadi saya juga kan ada tugas pokok saya sebagai Iya, benar. guru, Iya. mengajar di dalam kelas saya. Nah itu yang membuat saya merasa gimana seperti itulah Bu Erik terhadap rekan sejawat saya ini. Iya, benar juga sih, Pak ya. Emangnya seberapa sering ibu tersebut tidak masuk, Pak? Pokoknya Bu, sering lah karena dalam setiap minggu itu ada aja alasan rekan sejawat saya itu untuk tidak masuk. Saya kan jadi capek Bu Erik, mengimpa di dalam kelasnya seperti itulah Bu. Terus-terusan seperti tiap minggu ada aja waktunya untuk libur seperti itu Bu. Benar sih yang Bapak katakan. Tapi kenapa mesti Bapak ya yang terus mengimpal? Apa nggak ada guru lain atau guru piket gitu, Pak? Iya benar, nggak ada Bu, karena sesuai kesepakatan sekolah kami kan Bu, Mm-mm. kelas yang terdekat lah yang mengimpal kelas yang kosong. Nah seperti itu dia Bu. Nah kebetulan kan kelas saya itu berada di ujung tuh, dan kelas saya lah yang terdekat dengan kelas rekan sejawat saya itu. Jadi kalau beliau tidak masuk kan Bu, saya lah Bu yang harus mengimpal ke kelasnya seperti itu. Saya kan jadi capek Bu, mondar mandir terus ke kelas saya, ke kelas rekan sejawat saya itu. Apalagi kan Bu, sering nggak masuk seperti itu rekan sejawat saya itu Bu. Makanya saya gimana gitulah Bu. Ya, oh begitu ya, Pak ya. Oh, jadi saya udah paham. Berarti Bapak kesal karena sering menggantikan tugas mengajar rekan guru tersebut ya. Iya Bu, kalau sesekali kan Bu nggak apa-apa sih, saya ikhlas seperti itu. Ini pikir Ibu hampir setiap minggu bapak itu atau rekan sejawat saya itu tidak masuk Bu. Oh, Itu ya? yang membuat Bu, iya. Hmm, apakah Bapak sudah mencari tahu penyebab ataupun alasan dari rekan sejawat Bapak itu tidak masuk? Sudah sih Bu, Ibu itu atau rekan sejawat saya itu memang memberitahu alasannya. Kadang alasannya eh, berobatlah, terlambatlah, melayatlah, pantaslah, urusan-urusan keluarga seperti itulah Bu. Macam-macam lah Bu yang disampaikannya sama saya tentang alasannya tidak masuk seperti itu Bu. Iya ya. Kalau dipikir-pikir memang alasannya masuk akal juga sih, Pak ya. Apakah Bapak kepala sekolah tahu akan hal ini? Tahu sih Bu. Terus bagaimana respon dari kepala sekolah Bapak? Hmm, Respon dari kepala sekolah saya kan Bu, biasa aja sih seperti itu Bu. Karena selama ini kelas beliau kan aman-aman saja karena saya yang impal ke dalam kelas bapak atau ibu tersebut Bu, seperti itu. Nah kemudian itu terus berlalu seperti itulah Bu, terus terjadi tiap minggunya seperti itu dari permasalahan di kelas seperti itu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan dari rekan sejawat Bapak tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Adapun kondisi yang harus saya inginkan dari saya pribadi tentang kendala Ibu tersebut Bu, lebih mengutamakan tugasnya lah Bu, tugas pokoknya sebagai seorang guru daripada kepentingan pribadinya, seperti itu Bu. Iya, benar sih Pak ya. Kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Bapak lakukan gitu agar harapan Bapak tersebut tercapai? Apa ya Bu ya, mungkin Bu Erik, saya harus mengomunikasikan inilah, menceritakan inilah kepada kepala sekolah agar lebih tegas lagi sama rekan sejawat saya itu atas kehadirannya. Kan kasihan sih Bu, murid-murid sering ditinggal, tak belajar seperti itu. Nah saya juga merasa kasihan kepada anak-anak yang selalu tidak masuk rekan sejawat saya itu setiap minggunya seperti itu. Iya, benar sih Pak ya. Seharusnya kita sebagai guru harus mengingat tupoksi kita ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, kira-kira apalagi ya menurut Bapak yang bisa cara lain yang Bapak lakukan? Mungkin juga saya harus bicara sama rekan sejawat saya Bu Erik, Iya. melakukan pendekatan tentang
keluh kesah saya dan perasaan anak-anak murid juga jika ibu tersebut telah masuk sekolah, agar ibu tersebut tahu bahwa saya yang menginpal seperti itu dan kehilangan waktu istirahat saya ketika freelance seperti itu, Bu, dan agar ibu tersebut juga tahu bahwa murid selalu menanyakan kehadiran rekan sejawat saya itu, Bu. Iya, baiklah Pak. Kemudian dari yang Bapak ceritakan tadi, jadi apa ya rencana tindakan Bapak selanjutnya? Rencana tindakan saya selanjutnya, Bu, saya akan mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah dan perlahan saya akan melakukan pendekatan kepada rekan sejawat saya itu, Bu Erik. Kemudian mencoba untuk berinteraksi sama beliau bahwa setidaknya kehadiran akan berdampak negatif pada murid dan sekolah saya juga akan berdampak seperti itu, Bu Erik. Seperti itu dia gambarannya, Bu Erik. Iya, benar sekali yang Bapak katakan. Sebaiknya Pak, hal ini harus kita komunikasikan dulu kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah kita. Dan juga kita harus bicarakan juga baik-baik kepada rekan guru kita tersebut. Nah, dalam melakukan rencana Bapak tersebut, ada nggak kira-kira ya yang bisa membantu Bapak? Ada sih, Bu. Ada guru senior yang dianggap orang yang paling banyak punya pengalaman seperti itu, Bu, di sekolah saya kan. Mungkin ibu tersebut nanti bisa membantu saya mengkomunikasikan hal ini dengan baik kepada kepala sekolah maupun rekan sejawat lainnya seperti itu. Kemudian dan mungkin internal dari saya untuk mengkomunikasikan di dalam kelas mendatang. Seperti itulah, Bu, yang akan saya lakukan. Iya, oh begitu. Itu merupakan tindakan yang baik, Pak. Baiklah kalau begitu, Pak. Jadi, apa nih komitmen Bapak yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik, Bu, terima kasih. Saya akan selalu ikhlas, Bu, dalam melaksanakan tugas, kemudian mengerjakan tugas yang ibu itu tidak datang juga saya harus ikhlas, Bu, karena itu jadi amal jariah juga bagi saya kan. Tak mungkin dan lebih mengerti keadaan rekan sejawat tersebut. Saya juga akan tetap menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat sekolah kami ini, Bu Erik. Saya juga harus pandai mendesain pembelajaran agar tidak capek lagi dalam menginpal, dan pastinya kan, Bu Erik, saya harus gembira menjalankan tugas yang sebagaimana saya sebagai pendidik dan sebagai seorang guru. Iya, benar yang Bapak katakan. Sebagai guru kita harus ikhlas dalam menjalani tugas dan peran kita. Baiklah Pak, semoga rencana dan komitmen Bapak tadi berjalan dengan baik ya Pak. Iya, Bu, amin. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol tadi sama saya? Perasaan saya, Bu Erik, setelah ngobrol dengan Ibu, saya merasa senang dan mendapatkan masukan-masukan yang berarti kepada saya. Kemudian saya juga semangat, lega, dan karena tidak kesal lagi seperti itu, Bu Erik, karena semua solusi dan masalah saya sudah tertuang dan dapat masukan dari Ibu Erik. Syukurlah Pak kalau begitu. Saya juga sangat senang karena kita bisa berbagi permasalahan yang Bapak hadapi. Saya berharap Pak, semoga kita terus saling berbagi ya Pak. Oke, baik, Bu Erik, terima kasih atas diskusi singkat kita pada siang hari ini. Semoga apa-apa yang saya dapatkan dari masukan, solusi dari Bu Erik, mudah-mudahan saya dapat menerapkan dengan ikhlas, terkhusus tentang rekan sejawat saya tadi itu, Bu Erik. Oke, Bu Erik, terima kasih banyak, Bu, atas kesempatan Ya, Ibu. terima kasih kembali Pak. Selamat sore Bu Erik. Selamat sore Bu Dharma. Wah Bu Erik, pelaksanaan coaching yang Ibu Erik lakukan hari ini, saya melihat sudah bagus Bu. Perasaannya bagaimana Bu setelah melaksanakan coaching? Makasih Bu Dharma.
Perasaan saya setelah melaksanakan coaching, pastinya saya sangat senang Bu. Saya sudah bisa mengcoaching coach saya dengan baik. Baik Bu Eri, pada saat coaching tadi itu, jika kita lihat pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan, pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Menurut saya ya Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Dari segi percakapannya, saya sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian juga saya sudah mengembangkan kompetensi coaching. Dan yang terakhir, saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Bu. Jadi Bu Eri, Ibu sudah menggunakan alur Tirta, sudah mengembangkan kompetensi coaching, dan Ibu Eri juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Iya, Begitu kan Bu ya? benar Bu. Kemudian bagaimana Bu Eri dapat menilai bahwa Ibu sudah melaksanakan itu semua? Iya, jadi saya menilainya dari pembicaraan saya Bu, di mana saya sudah dalam pembicaraan tersebut saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan coaching saya. Saya juga mengidentifikasi permasalahan coaching. Saya sudah menanyakan rencana aksi dari coaching, dan kemudian saya juga sudah menanyakan tanggung jawab sebagai komitmen coaching tersebut Bu. Nah, dari segi kompetensi, saya juga sudah mendengarkan coaching saya secara aktif. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke Bu Eri, kalau menurut Ibu, Ibu sudah melaksanakan praktik coaching Ibu bersama coach sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan pada pra-observasi tadi kan Bu. Kalau begitu, saya boleh menyampaikan hasil observasi saya Bu. Boleh Bu, silakan. Ya, baiklah Bu Eri, begini ya. Adapun hasil observasi saya terhadap pelaksanaan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama coach, saya menilai sudah bagus Bu, sudah baik, sudah sesuai dengan standar. Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur Tirta dengan sangat baik dan bagus. Ibu juga sudah menguasai kompetensi mendengarkan secara aktif sesuai dengan rasa, dan Ibu tadi sudah melaksanakan percakapan coaching tadi dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu menjalin kemitraan antara coaching bersama coach. Dan saya juga mengamati bahwa kompetensi Ibu sudah sangat baik Bu. Terima kasih Ibu, saya sangat senang karena saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan standar yang sudah Ibu katakan tadi. Jadi karena Ibu telah melaksanakan coaching bersama coach tadi sudah sesuai dan sudah baik kan Bu, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut saya akan mempelajari bagaimana saya bisa mengembangkan kembali lagi, lebih dalam lagi kompetensi yang lainnya Bu. Di antaranya bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot, juga bagaimana saya harus menerapkan kehadiran penuh Bu dalam kegiatan coaching saya nantinya. Oh, baik, berarti Bu Erik begini kan ya Bu, jadi Ibu akan meningkatkan kompetensi yang lainnya ya Bu ya, Iya. seperti mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya. Oke, sangat bagus ya Bu, apa yang ingin Ibu rencanakan sebagai tindak lanjut Ibu. Iya Bu. Jadi Bu Erik kira-kira kapan ya
memulai pelaksanaan dari rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan tadi? Jadi rencana saya itu Bu, minggu depan Bu, saya akan melaksanakan coaching, dimulai dengan saya menyelesaikan tugas aksi nyata saya Bu dalam coaching untuk supervisi akademik Bu. Oke Bu Erik, baiklah kalau begitu saya tunggu tampilannya ya Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan dalam hal ini? Terima kasih Bu Dharma, mungkin dalam hal ini sudah cukup Bu. Kalau begitu sampai jumpa di lain waktu lagi ya Bu Erik. Selamat sore Bu Erik. Selamat sore Bu Dharma, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu.